gotta say that? Feel more comfortable if you help me out. For the real customer, I know what to do. Hi, silly. Hi. Good for you. Or have pleasure in love. Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal ceritain film berjudul Starman. Film yang dirilis tahun 1997 ini mengisahkan seorang anak muda yang jadi anak buah mucikari yang merupakan ayahnya sendiri. Dan dia pun jatuh cinta kepada tamunya, yang merupakan seorang mama muda dan juga seorang artis papan atas. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Langsung aja guys ke ceritanya yuk. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Carlos, yang sedang dalam perjalanan ke Amerika untuk bertemu dengan kedua orang tua dan juga saudaranya. Sebelumnya si Carlos ini tinggal bersama neneknya di Meksiko selama 5 tahun, karena dia selalu menjadi bulan-bulanan ayahnya ketika si ayah bertengkar dengan ibunya. Lalu setelah turun dari bis, di situ si Carlos pun dijemput oleh kakak perempuannya yang bernama Maria. Dan terlihat si Maria ini sangat senang dengan kepulangan si Carlos. Ketika di jalan, si Carlos pun bilang kalau dia pengen jadi aktor di Amerika. Dan dia akan meminta bantuan kepada ayahnya untuk mencarikan seorang produser. Namun si Maria sama sekali tidak setuju dengan ide si Carlos tersebut. Karena si Maria khawatir kalau nanti si Carlos malah dimanfaatkan oleh si ayah buat nyari duit dengan cara menjual diri. Dan ternyata ayahnya si Carlos ini adalah seorang mucikari kawakan di kota Los Angeles. Sehingga si ayah pun mempunyai koneksi dengan beberapa artis di daerah Hollywood. Namun si Carlos sama sekali tidak peduli jika sang ayah menyuruhnya untuk jual diri dulu sebelum dikenalkan ke produser. Yang penting suatu saat si Carlos bisa jadi aktor terkenal. Lalu sesampainya di rumah, si Carlos pun bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bernama Juan. Dan juga ibunya bernama Teresa yang sudah sakit-sakitan. Dari semua anggota keluarganya, hanya si Maria dan juga si Carlos yang masih normal, sedangkan si Juan udah agak gendeng, karena dia suka memperagakan adegan pengejutan di depan keluarganya. Lalu ibunya si Carlos juga udah sakit-sakitan terus karena kanker. Ditambah si ayah yang bernama Pepe kerjaannya jadi mucikari. Sekaligus dia juga punya selingkuhan yang bernama Letty. Sang ayah pun menawari Carlos untuk menjadi anak buahnya. Carlos pun setuju, namun dia meminta sang ayah untuk mengenalkannya kepada produser film. Namun ayahnya memberikan syarat, kalau dia harus menerima tamu dulu yang banyak, agar bisa dipromosikan ke sebuah rumah produksi. Keesokan harinya si Carlos pun berangkat bersama si ayah buat mangkal di pinggir jalan. Dan di situ juga banyak anak muda lain, yang juga anak buahnya si Pepe yang juga sama-sama mencari tamu. Jadi mereka ini disuruh mangkal di pinggir jalan, dengan modus menjual peta kota Los Angeles. Dan setiap yang datang kepada mereka memang sudah dijanjiin sama si ayah terlebih dahulu. Jadi si ayah itu punya banyak anak buah. Dan setiap anak buahnya itu disimpan di beberapa tempat berbeda. Sehingga ketika ada tamu, maka si ayah akan memberikan peta di mana saja anak buahnya lagi mangkal. Ketika mulai mangkal, di situ si Carlos pun diajari dulu sama si Letty. Dan si Carlos pun bertanya, ada hubungan apa si Letty dengan ayahnya? Lalu si Letty pun menjawab kalau dia adalah pacarnya Pepe. Karena si Letty itu tahunya Pepe sudah menjadi duda. Dari situ si Carlos pun masih merahasiakan kalau ayahnya masih punya istri. Dan ketika mulai latihannya review tamu dengan si Letty, di situ si Carlos pun juga pengen nyobain si Letty yang masih gurih. Namun si Letty masih belum mau ngasih jatah kepada si Carlos. Dan setelah itu si Carlos pun mulai mangkal. Dan dia pun langsung laris banyak yang mau pakai jasanya. Hingga akhirnya dia pun di BO sama aktris cantik dan juga gurih yang bernama Jennifer. Lalu mereka pun beradu mekanik sampai 2 ronde, yang membuat Jennifer baper kepada si Carlos. Karena rudal milik Carlos ternyata di atas rata-rata. Nah, karena ketika ngobrol, sebelumnya si Carlos bilang kalau dia mau jadi aktor papan atas di Amerika, di situ si tante Jennifer pun langsung menyuruh suaminya yang merupakan seorang produser film untuk memberikan peran kepada si Carlos.
Di film yang mau dikasih ke si Carlos, pemeran utamanya si Jennifer. Makanya dia bisa ngasih peran ke si Carlos. Yes. Di sisi lain, Maria sedang ngedate dengan seorang pria yang bernama Brad. Dan mereka pun langsung pergi makan bersama di sebuah kafe. Dan terlihat si Brad pun langsung jatuh cinta kepada si Maria. Dan dia juga bilang kalau dia siap kapanpun untuk bertemu dengan keluarganya Maria. Sementara itu Carlos kali ini lagi dinasehatin sama si ayah. Karena si Carlos menerima tawaran dari si Jennifer. Sedangkan si Carlos ini masih baru mulai jadi anak buahnya si ayah. Dan juga belum menghasilin banyak uang. Makanya si ayah tak mau kalau si Carlos jadi aktor duluan. Dari situ si ayah pun mengancam kepada si Carlos kalau dirinya akan merusak semua rencana si Carlos jika dia tetap ikut main film bersama si Jennifer. Gara-gara itu membuat si Carlos pun menjadi sempat bingung mau ikut dengan si Jennifer atau nurut kepada si ayah. Lalu di keesokan harinya si Jennifer pun mendatangi lagi si Carlos. Dan Jennifer pun bilang kalau semalam ayah si Carlos meminta kepada si Jennifer agar mencarikan pria lain untuk menggantikan si Carlos. Namun si Jennifer tetap yakin kalau si Carlos lah yang terbaik untuk peran di filmnya nanti. Sehingga dia pun siap membela si Carlos jika sewaktu-waktu ayahnya Carlos ngamuk. Ternyata si Jennifer ini membela si Carlos karena dia juga sudah sangat baper kepada si Carlos. Bahkan si Jennifer berani nolak ajakan suaminya buat beradu mekanik. Karena dia juga udah ketagihan ditubles sama si Carlos yang masih muda. Dan yang pasti masih Hellhood. Semenjak itu si Carlos pun jadi suka ngasih jatah kepada si Jennifer. Hampir tiap hari sampai 3 ronde sekali datang. Setelah beberapa hari kemudian, si Carlos pun dibawa ke studio TV oleh si Jennifer buat latihan akting dan juga dialog sebelum syuting dimulai. Nah, ketika sedang latihan akting, si Jennifer malah minta ditubles sama si Carlos. Dan mereka pun langsung melakukannya 3 ronde, mumpung studio lagi sepi. Setelah sudah lemes, mereka pun mesra-mesraan dulu. Dan kejadian itu tanpa sengaja dilihat sama suaminya si Jennifer. Dan untungnya si Jennifer beralasan kalau mereka lagi latihan akting buat syuting nanti. Namun tetap saja si suami ngerasa sangat curiga kepada si Jennifer. Setelah selesai latihan, tiba-tiba si ayah pun datang sambil menggertak kepada si Carlos karena masih tetap mau main film sama si Jennifer. Sang ayah pun bilang kalau si Jennifer hanya ingin memanfaatkan si Carlos dan si Carlos cuma akan mendapatkan peran sebagai figura yang dibayar murah. Dan setelah itu si Carlos bakal dibuang begitu saja setelah film selesai. Mendengar hal tersebut membuat si Carlos pun jadi sempat bingung. Antara harus percaya si ayah atau sama si Jennifer. Namun si Carlos selalu disemangatin sama si Maria agar dia tidak mendengarkan perkataan si ayah dan tetap mencoba syuting dengan si Jennifer. My job to play a stud. Leaf blow like a matador with my... I'll be here, don't worry. Si Carlos pun mau diajarin dulu sama pacarnya si ayah yaitu si Letty buat latihan adegan pemersatu bangsa supaya nanti si Carlos tidak gugup ketika syuting bersama si Jennifer. Setelah selesai latihan adegan pemersatu bangsa, ketika itu si Carlos bilang kepada si Letty kalau ibunya si Carlos masih hidup. Ya artinya si ayah bilang kalau dia masih duda adalah sebuah kebohongan. Gara-gara itu mereka berdua pun jadi gelut sama si ayah. Yang membuat muka si Letty pun jadi bengep karena diajar sama si Pepe. Beberapa hari kemudian, waktu si Carlos buat syuting sudah hampir tiba, masalah lain mulai berdatangan. Karena suaminya si Jennifer yang merupakan produser di film, yang akan si Carlos mainkan harus resign. Dan juga suaminya menggugat cerai si Jennifer. Nah, gara-gara itu semua cast di filmnya si Jennifer harus diganti, termasuk si Carlos, kecuali si Jennifer yang merupakan pemeran utama di film tersebut. Kejadian itu membuat si Carlos langsung ngamuk kepada semua kru. Namun untungnya si Jennifer membujuk si produser baru untuk kembaliin posisi perannya si Carlos di film tersebut. Namun ternyata perannya si Carlos sudah diambil alih sama si ayah, dan si produser akan memberikan peran lain kepada si Carlos. Melihat kejadian itu bikin si Carlos pun langsung ngamuk. Dan dia pun langsung gelut sama si ayah. Sampai si ayah juga hampir sakaratul maut ketika digebuk bertubi-tubi sama si Carlos. Gara-gara itu si ayah harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu masalah lain datang kepada si Carlos.
ketika ibunya si Carlos harus meninggal karena terlalu banyak minum obat dan juga telah ditangani. Karena si Juan dengan tololnya malah ngebiarin ibunya yang sudah sekarat. Mendengar kematian ibunya membuat si Carlos pun jadi hilang semangat. Dan dia pun memutuskan untuk meninggalkan si Jennifer dan juga keluarganya. Lalu, akhirnya film pun berakhir. Nah, itulah cerita film Star Map, guys. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, kita memang harus sukses, guys. Namun tidak harus menghalalkan segala cara untuk menuju titik kesuksesan yang ingin kita raih. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapetin setelah nonton cerita film kali ini? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan cerita seru lainnya. Gue pamit. Dadah semuanya.